Mbah Asri, Mbah lagi pegang uang kan? Pokoknya sekarang Mbah harus pinjami aku uang. Nak Maya kok datang-datang langsung membentak begitu? Ada apa ini? Gak usah banyak tanya deh Mbah, aku lagi butuh uang banyak hari ini. Mbah kan pensiunan, simpanan Mbah pasti masih banyak di dalam rumah kan? Sini pinjamkan dulu ke aku. Aduh, Nak Maya, Mbah tidak ada simpanan lagi. Uang di amplop ini cuma tinggal satu-satunya buat Mbah beli obat rutin besok ke puskesmas. Loh, Maya, kamu kenapa datang-datang nangis begini? Ada masalah apa? Coba duduk dulu, makin panik nanti kalau berdiri terus. Namaya, ada apa ini? Kok siang-siang begini menangis sesegukan? Ayo duduk dulu, ditenangkan pikirannya. Alexa, tolongin aku, benar-benar tidak tahu lagi harus minta bantuan ke siapa kalau bukan ke kamu. Cuma kamu sahabat aku yang paling baik dan paham keadaan aku sekarang. Iya, tenang dulu, Mai. Tarik napas pelan-pelan. Coba cerita ke aku dan ibu, ada apa sebenarnya? Kok sampai sedih dan panik banget begitu? Ada kebutuhan mendesak banget, Lexa. Orang rumah lagi ada masalah keuangan berat, dan kalau tidak diselesaikan hari ini juga, aku nggak tahu harus bagaimana. Keluarga aku bisa kena masalah besar. Aku butuh uang lumayan banyak, tapi aku sudah keliling cari pinjaman dan tidak ada satu orang pun yang mau bantu aku. Emangnya butuh uang berapa Namaya? Masalah keuangan di rumah itu maksudnya buat apa ya? Masa keluarga besar kamu gak ada yang bisa bantu sama sekali? Bu, ini urusan mendesak banget dan gak bisa ditunda sampai besok. Aku butuh sekitar 5 juta rupiah, Bu. Kalau hari ini gak ada, aku benar-benar bingung mau taruh di mana muka keluarga aku. Aduh, kasihan banget kamu, Mai. Tapi aku sendiri tidak pegang uang tunai sebanyak itu sekarang. Yang ada cuma uang tabungan aku di rekening. Itu pun sebenarnya mau aku pakai buat persiapan biaya keperluan aku beberapa bulan ke depan. Tolong banget Lex, pinjemin aku seluruh tabungan kamu itu dulu. Aku janji cuma pakai sebentar aja, cuma 1 bulan. Nanti pas gajian bulan depan langsung aku transfer balik semuanya tanpa kurang 1 rupiah pun. Aku bersumpah Lex, aku tidak bakal ingkar janji sama sahabat sendiri. Ibu juga bisa pegang janji saya. Alexa, pikir-pikir dulu itu kan uang tabungan kamu yang kamu kumpulkan susah payah. Jangan asal kasih begitu aja, nanti kalau ada apa-apa bagaimana? Tapi kasihan, Bu. Maya kan sahabat Alexa dari lama. Dia kelihatan kepepet banget. Alexa tidak tega kalau tidak bantu. Maya, uang tabungan Alexa ini penting banget buat masa depannya. Kamu benar-benar janji ya, sebulan lagi bakal dikembalikan utuh. Jangan sampai kebaikan Alexa ini malah dibikin susah nantinya. Iya Bu, saya janji demi Allah 1 bulan dari sekarang tanggal yang sama uangnya pasti sudah kembali utuh ke rekening Alexa. Saya nggak akan pernah mengecewakan Alexa dan Ibu. Ya udah, karena kamu sahabat aku dan kelihatan lagi kepepet banget, aku bantu ya, Mai. Aku ambil HP aku di dalam dulu ya, langsung aku transfer sekarang semua uang tabungan aku ke kamu. Ingat ya Maya, utang itu janji dan kepercayaan, dijaga baik-baik kepercayaan anak ibu. Iya Bu, terima kasih banyak. Alexa, terima kasih banyak ya. Kamu memang sahabat terbaik aku. Janji sebulan lagi langsung aku bayar lunas. Wah, Maya banyak banget belanjaan hari ini. Perasaan minggu lalu kamu cerita lagi hemat-hematnya. Itu kan minggu lalu. Ya biasalah, kalau ada rezeki lebih, buat apa ditahan-tahan? Hidup kan cuma sekali, masa nggak menikmati hasil? Bentar deh, ini kan tasnya yang kemarin baru rilis itu kan. Harganya mahal banget loh ini. HP kamu juga ganti baru lagi. Iya dong, gimana? Bagus kan? Menurut aku sih, tas keluaran lama udah nggak zaman lagi dipakai nongkrong. HP yang kemarin juga layarnya kekecilan, jadi sekalian aja aku ganti yang paling canggih. Hebat ya kamu, padahal setahu aku keuangan kamu lagi nggak stabil. Dapat suntikan dana dari mana nih?
Halah, tenang aja, uang itu perkara gampang, nanti juga bisa dicari lagi. Yang penting sekarang tuh penampilan dan gaya hidup tetap nomor satu. Pas ketemu orang-orang biar nggak ada yang meremehkan kita. Tapi tagihan atau kewajiban lain tidak menumpuk tuh, Mai. Aman lah, urusan itu bisa dipikir belakangan. Yang penting hari ini senang-senang dulu. Halo Maya, kebetulan banget ketemu kamu di sini. Lagi santai ya? Alexa, iya nih lagi jalan-jalan cari angin aja. Kamu sendiri dari mana? Aku tadi habis dari luar, terus gak sengaja lihat kamu. Maya, maaf banget ya kalau aku memotong waktu bersantai kamu. Aku cuma mau membicarakan soal pinjaman uang waktu itu. Aduh, Alexa, baru juga ketemu, masa langsung bahas uang sih? Kamu nggak lihat aku lagi menikmati waktu di sini? Iya, maaf banget, tapi ini kan udah lewat dari 1 bulan sesuai janji kamu kemarin. Jujur aku sekarang lagi ada kebutuhan mendesak juga buat bayar keperluan harian. Kamu ada uangnya sekarang atau mungkin bisa dicicil dulu sedikit? Apa-apaan sih kamu ini, Lex? Datang-datang langsung nagih kayak gini. Kamu nggak punya etika ya? Lagi pula uang kamu itu nggak bakal hilang kok. Kenapa harus dikejar-kejar terus sih? Seperti aku mau kabur aja. Loh, Maya, kok kamu malah marah-marah begitu? Aku kan nagihnya baik-baik, bicaranya juga pelan-pelan. Kemarin kamu sendiri yang bilang dan bersumpah bakal kembalikan sebulan lagi. Alasan aja kamu itu ternyata pelit banget ya jadi orang. Cuma masalah uang segitu aja ditagih-tagihin terus. Gak punya rasa iba sama sekali sama teman sendiri. Dasar teman gak tulus. Kamu kenapa, Mai? Dari tadi kok lemes banget, mukanya dilipat begitu? Aku sebenarnya males mau cerita, tapi dada aku rasanya sesek banget kalau dipendem sendirian. Aku nggak nyangka aja ada orang yang sejahat itu sama aku. Memangnya ada apa sih, Mai? Cerita saja, siapa tahu kita bisa bantu. Kalian kenal Alexa kan? Kemarin gak sengaja kita ketemu di taman. Tiba-tiba aja dia menghampiri aku terus marah-marah di depan banyak orang. Dia teriaki aku dan tuduh aku macam-macam. Hah? Serius kamu, Mai? Padahal kelihatannya si Alexa itu pendiam dan lembut banget loh orangnya. Iya, itu kan kelihatannya aja. Aslinya galak dan gak punya hati. Aku kan lagi ada musibah. Keuangan aku bener-bener lagi jatuh. Tapi dia malah memanfaatkan keadaan itu buat mempermalukan aku di depan umum. Dia sengaja cari alasan biar orang-orang mengira aku ini jahat. Aduh, kasihan banget kamu, Mai. Kok dia tega banget ya? Harusnya kan kalau sama teman bisa lebih mengerti dan toleransi. Iya, makanya dia itu cuma pencitraan aja di depan orang-orang selama ini. Aslinya mah pelit dan gak pernah tulus kalau berteman. Pokoknya kalian harus hati-hati ya sama dia. Jangan sampai nasib kalian seperti aku. Aduh, terima kasih ya, Mai, sudah kasih tahu. Kita jadi tahu sifat aslinya Alexa sekarang. Udah, kamu sabar aja. Kamu nggak usah temenan sama dia lagi. Masih banyak yang mau temenan sama kamu. Halo kalian, gak menyangka bisa ketemu di sini. Lagi pada belanja kebutuhan mingguan ya? Iya, kalian kenapa? Kok mukanya pada ditekuk gitu? Ada masalah di tempat kerja ya? Tidak apa-apa kok, kita cuma lagi sibuk saja. Tidak ada waktu buat mengobrol. Oh gitu ya. Minggu depan kan ada acara kumpul-kumpul rutin kita. Kalian ikut kan? Biar nanti aku yang siapkan makanannya. Gak usah repot-repot, Lex. Kita tidak yakin mau datang kalau ada kamu. Mending kamu simpan aja kebaikan kamu itu buat diri sendiri. Loh, kenapa bicaranya jadi seperti itu? Apa aku ada salah sama kalian? Ayo pindah lorong saja. Malas dekat-dekat sama orang yang manis di depan tapi jahat di belakang. Pura-pura tulus padahal suka mempermalukan teman sendiri. Iya, yuk. Keburu mood aku makin rusak.
Kenapa semua orang jadi berubah begini ya ke aku? Apa yang sebenarnya Maya katakan ke mereka sampai mereka sebenci ini sama aku? Permisi Bu, boleh saya minta tolong sebentar? Maya, kenapa ini kok mukanya sedih banget sampai matanya sembab begitu? Saya lagi bingung banget Bu, bener-bener gak tahu lagi harus cari bantuan kemana. Anak saya di rumah lagi butuh biaya sekolah mendesak hari ini juga. Kalau tidak dibayar sekarang, dia nggak boleh ikut ujian Bu. Aduh, kasihan banget. Tapi aduh, gimana ya Nak Maya? Warung ibu dari kemarin lagi sepi banget ini. Modal buat muter barang aja masih kurang. Tolong banget Bu, sedikit aja nggak apa-apa. Seadanya uang di kasir ibu dulu. Saya kasihan sama anak saya. Nanti begitu dapat kiriman uang minggu depan, janji deh langsung saya kembalikan utuh ke ibu. Minggu depan bener ya dikembalikan. Ibu soalnya harus bayar setoran barang juga ke distributor. Iya Bu, saya bersumpah, mana mungkin saya tega membohongi ibu yang sudah baik mau menolong saya. Tapi tolong bantu saya kali ini aja ya Bu. Ya udah, bentar ibu ambilkan uang simpanan warung di dalam ya. Terima kasih banyak ya Bu, ibu emang paling mengerti keadaan orang. Lumayan banget, gampang banget ternyata ya dapat uang dari orang-orang pemurah hati ini. Bisa dipakai salon dan belanja lagi. Aduh, pusing bener aku memikirkan uang pinjaman kemarin. Sampai sekarang belum balik juga. Memangnya ada apa? Siapa yang pinjam uang ke kamu? Si Maya itu loh, katanya bulan kemarin kepepet banget, butuh uang buat berobat saudaranya. Karena aku kasihan, ya aku kasih. Tapi pas tadi sore aku datangin rumahnya buat menagih. Malah dia yang lebih galak daripada aku. Loh, serius kamu? Katanya dia marah-marah bagaimana? Dia malah bentak-bentak aku di depan rumahnya. Katanya aku ini tetangga yang tidak punya rasa iba, tega menagih orang yang lagi susah. Padahal aku lihat sendiri kemarin dia habis borong belanjaan barang-barang mewah. Aduh, ternyata kamu kena juga sama persis kejadiannya sama aku. Janjinya cuma seminggu, tapi pas ditagih malah aku dituduh mau jahatin dia. Pokoknya ada-ada aja alasannya biar tidak dibayar. Tunggu, berarti cerita soal Alexa yang katanya jahat dan suka mempermalukan Maya itu bohong dong. Ya jelas bohong besar. Alexa itu kan anak baik, tidak pernah neko-neko. Pasti Alexa ditagih uangnya. Terus Maya tidak terima, langsung bikin cerita karangan buat menjatuhkan nama baik Alexa. Wah, parah banget sih Maya ini. Sudah ditolong bukannya berterima kasih, malah korbannya difitnah habis-habisan. Kita harus peringatkan warga yang lain ini. Jangan sampai ada yang tertipu lagi sama tangisan palsunya. Setuju, orang seperti Maya kalau dibiarkan makin menjadi-jadi, melarikan diri dari tanggung jawabnya. Mbah Asri, Mbah lagi pegang uang kan? Pokoknya sekarang Mbah harus pinjami aku uang. Nak Maya kok datang-datang langsung membentak begitu? Ada apa ini? Gak usah banyak tanya deh Mbah, aku lagi butuh uang banyak hari ini. Mbah kan pensiunan, simpanan Mbah pasti masih banyak di dalam rumah kan? Sini pinjamkan dulu ke aku. Aduh, Nak Maya, Mbah tidak ada simpanan lagi. Uang di amplop ini cuma tinggal satu-satunya buat Mbah beli obat rutin besok ke puskesmas. Kalau ini diambil, Mbah tidak bisa berobat. Aduh, Mbah gak usah banyak alasan deh, cuma buat beli obat aja, masa sampai habis sebanyak itu. Lagi pula Mbah kan udah tua nih, gak usah banyak gaya-gayaan berobat segala. Nanti kalau aku ada rezeki baru aku ganti. Jangan, Nak Maya, kasihanilah Mbah yang sudah renta ini. Duh, sini deh, lama banget, pelit banget jadi orang tua.
Nah, begini kan selesai. Ingat ya Mbah, jangan cerita ke siapa-siapa. Kalau nggak mau aku beritahu orang-orang kalau Mbah itu pelit juga. Nak Maya tunggu sebentar nak. Aduh, apalagi sih Mbah? Kenapa malah mengikuti aku sampai ke sini? Gak malu dilihat orang-orang? Mbah mohon nak, kembalikan sedikit saja uang di amplop itu. Mbah benar-benar butuh buat beli obat tensi dan jantung sore ini. Kalau gak diminum badan Mbah lemes banget. Bisa diem gak sih? Cerewet banget dari tadi. Baru juga uangnya dipegang sebentar udah ditagih-tagih seperti orang dikejar utang. Mbak ini sengaja ya mau bikin aku malu di tengah lapangan begini? Bukan begitu nak Maya. Mbah kan cuma minta Mbah janji nak Maya tadi kan cuma pinjem kalau ada sisanya, tapi itu diambil semua. Alasan aja, dasar tua bangka nggak tahu diri. Sudah dibantu dipegangkan uangnya biar nggak hilang, malah dituduh yang enggak. Lagi pula orang tua seperti Mbah ini harusnya banyak bersedekah, bukan malah pelit dan perhitungan begini. Pergi sana, jangan ganggu jalanku lagi. Lihat ini, tebal banget kan? Susah-susah amat dipikirkan. Ternyata cari uang itu gampang sekali. Orang-orang di kampung ini emang bodoh dan gampang banget dimanfaatkan. Tinggal pasang muka sedih sedikit, menangis buatan, langsung deh pada kasihan dan kasih uangnya. Apalagi si Alexa polos banget jadi orang. Mau-mauan kasih semua uang tabungannya ke aku tanpa jaminan. Masa bodoh lah sama yang namanya utang. Lagi pula siapa suruh mereka percaya sama aku? Emangnya mereka mau menagih kemana coba? Kalau mereka makin berani menagih, tinggal aku fitnah lagi aja seperti si Alexa, bikin cerita kalau mereka yang jahat. Beres kan? Yang penting sekarang aku bisa beli baju baru, perawatan, dan makan enak di kafe. Peduli setan sama obatnya Mbah Asri atau uang tabungannya si Alexa. Dunia ini kan siapa yang pintar, dia yang menang. Jangan lari ya kamu. Mana uang yang kamu pinjam dan uang basreng sama keripik kaca yang kamu pesan? Nih lihat ini pesanan kamu yang kedua. Saya tahu ya beli basreng dan keripik kaca yang enak ini tuh gampang belinya, tinggal tap gambar di layar. Tapi bukan berarti kamu bisa ngutang, nggak ada sistem ngutang ya, bayar sekarang juga. Aduh Mbak Koko, jangan sekarang dong, saya beneran belum punya uangnya. Pesanan saya di cancel aja ya, maaf ya Mbak, saya buru-buru. Jangan lari kamu, bisa-bisanya ya dia kayak gitu. Loh, kok dompet ini nggak bisa dilepas dari tangan aku? Hah, kenapa ini? Aduh, tolong, kenapa merekat begini sih? Lengket banget seperti dilem, lengket banget kulit aku. Berat banget, tolongin aku, tangan aku rasanya mau patah. Ada apa itu? Kenapa si Maya berteriak-teriak di tengah jalan? Lihat itu, tangannya menempel di dompetnya sendiri. Dia tarik-tarik dari tadi tapi nggak bisa lepas. Maya, kamu kenapa Mai? Kok sampai menjerit-jerit begitu? Kalian jangan cuma berdiri menonton aja dong. Cepet bantulah tarik dompet ini. Tolongin aku, dasar warga nggak berguna. Bukannya bantu malah ngeliatin aja. Ampun, sakit banget. Aduh, lutut aku sakit. Tangan aku seperti dijepit batu besar. Tolong, aku nggak kuat lagi. Aduh Gusti, itu kan dompet berisi uang yang tadi direbut dari Mbah. Ini pasti azab. Dia makan uang hasil menipu dan menzalimi banyak orang. Makanya diberi balasan langsung sama Tuhan di depan kita semua.
Maya, hentikan amarah dan makian kamu. Sadarlah, ini adalah teguran langsung dari Tuhan atas perbuatan kamu selama ini. Kamu sudah sangat zalim kepada orang-orang yang justru berniat baik menolong kamu. Pak Ustadz, sakit banget Pak Ustadz. Tangan aku rasanya mau remuk, lutut aku nggak bisa berdiri. Tolong saya Pak Ustadz. Tolong itu tidak datang dari manusia, tapi dari niat tulus kamu untuk bertobat. Hutang itu adalah amanah yang wajib kamu kembalikan, bukan alasan untuk memusuhi atau memfitnah orang lain. Minta maaflah kepada mereka yang sudah kamu sakiti. Aku ngaku salah, aku ngaku dosa Pak Ustadz. Selama ini aku sudah bohong. Aku fitnah Alexa yang tidak-tidak. Padahal Alexa orang paling baik yang mau bantu aku. Aku juga merebut uang Mbah Asri dan membohongi warga yang lain. Alexa, maafkan aku udah jahat banget sama kamu, Mbah Asri. Maafkan Maya ya Mbah, uang kalian cuma aku pakai foya-foya buat beli barang mewah. Aku janji, aku bersumpah bakal jual semua barang-barang mewah aku, tas aku, HP aku, semuanya buat melunasi seluruh hutang aku sampai lunas. Hah, terlepas, tangan aku udah bisa digerakkan lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku sudah maafkan kamu dari awal, Maya. Yang penting sekarang kamu benar-benar sadar dan mau berubah. Jangan pernah ulangi perbuatan seperti ini lagi ya. Jadikan peristiwa hari ini sebagai pelajaran berharga untuk kita semua. Utang adalah amanah yang harus dipenuhi. Siapa saja yang memanfaatkan kebaikan orang lain dan membalasnya dengan kemarahan, pada akhirnya akan menerima azab yang mempermalukan dirinya sendiri.